والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه وبجوده كما جمعنا في هذا الصباح أن يجمعنا كذلك في دار السلام، وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح، إنه هو الجواد الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. طيب jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab I'tiqad al-Imam Syafi'i dengan komentar atau penjelasan dari Syekh Ahmad Abdul Hadi hafizahullah. Dan kita telah sampai pada perkataan Imam Asy-Syafi'i sebelum terakhir, yaitu wa khurujud dajjal haqqun, wa khurujud dajjal haqqun, dan berkeyakinan atau kaum muslimin atau Imam Syafi'i secara khusus berkeyakinan bahwa khurujud dajjal, keluarnya dajjal di akhir zaman itu hak, suatu hal yang benar. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya maksud dari al-Imam Asy-Syafi'i adalah fa ahlul hadithi wal athari yuqirruna wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa anna khurujahu min alamatis sa'atil kubra. Bahwa ahlul hadis wa ahlul athar, yang bergelut di bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkajinya dan mengikuti seluk-beluknya, mengumpulkan semua riwayatnya, yuqirrun, menetapkan, wa yusaddiqun, dan mempercayai khurujud dajjal, keyakinan dalam Islam tentang keluarnya ad-dajjal. Dan keluarnya dajjal itu di antara tanda-tanda kiamat kubra. Bahkan kiamat kubra itu dimulai dengan keluarnya dajjal. Usainya tanda-tanda kiamat sugra itu dengan munculnya al-Imam al-Mahdi. Kalau keluar Imam Mahdi berarti selesai semua tanda-tanda kiamat kecil. Dan ketika keluar dajjal, maka itu berakhir atau bertanda awalnya tanda-tanda kiamat besar. Wa dajjal lughatan, dajjal itu sighah mubalaghah min ad-dajjal. Dalam bahasa Arab, dajjal itu diambil dari sighah mubalaghah, bentuk kata yang menunjukkan banyaknya sifat itu terkumpul pada dirinya. Diambil dari kata ad-dajlu. Ad-dajlu itu artinya al-kadhibu wat tamwih. Al-kadhibu artinya dusta, bohong. Dajjal itu dajlun itu artinya dusta, bohong, dan juga tamwih, taqlibul haqa'iq, membalikkan fakta. Itu dajjal dalam bahasa Arab. Wa syar'an, adapun secara syariat,
Dajjal itu bermakna rajulun mumawwihun, seorang lelaki yang profesinya suka membalikkan fakta, berdusta, yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar nanti di akhir zaman, yadda'i ar-rububiyah, dan mengklaim bahwa dia adalah Tuhan dan juga dia berhak untuk disembah. Wa khurujuhu thabitun bisunnati wal ijma', dan akidah tentang keluarnya Dajjal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan konsensus kaum muslimin, al-ijma', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebelum kita salam pada setiap salat kita untuk membaca doa ini berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, berlindung dari adab neraka jahannam, wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Nah, di sini disebutkan Masih Dajjal, dan yang keempat wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, di sini jelas ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal, sehingga akidah kaum muslimin bahwa Dajjal itu adalah fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi qabli khatmi salati kama fi sahihain, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan ayat ini, hadis ini atau bacaan ini atau doa ini ya sebelum beliau menutup salatnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan umat kaum muslimin semuanya telah bersepakat dalam akidah mereka bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman. Wa qissatuhu, nah ini mulakhas ya, kesimpulan dari kisahnya. Dajjal ini annahu yakhruju min tariq baina Syam wal Iraq, dia akan keluar ya, di satu tempat ya, antara Syam, negeri Syam, dan negeri Irak ya. Kalau Syam dan Irak itu ya di situ tempat keluarnya, di situ tempat dia mengumumkan bahwa dia adalah Tuhan yang mesti untuk disembah. Maka dia fayad'un nasa ila ibadatihi fa aktsara man yattabi'uhu al-yahud wan nisa wal a'rab. Dia mengatakan saya adalah Tuhan, maka sembahlah aku, dan kebanyakan pengikutnya itu adalah Yahudi, kaum Yahudi, kaum wanita, dan Arab Badui dan Al-A'rab ya. Al-A'rab ini bisa diartikan orang-orang Arab yang tinggal bukan di kota tapi di dusun-dusun yang jauh dari kota. Bisa juga diartikan orang-orang Arab yang meskipun tinggalnya di kota tapi tidak sempurna akal, iman, dan akhlaknya. Jadi bilang Al-A'rab.
Jadi tiga ini ya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ya, bahwa dia keluar di Khurasan ya, di kota Khurasan ya, di Iran ya sekarang, dan yang mengikutinya itu 70.000 Yahudi dari Asfahan, dari kota Asfahan. Itu juga kota di Iran. Ini Syekh menyebutkan wa yattabi'uhu 70,000 min Yahudi Asfahan fayasiru fil ardi kulliha kal gaith istadbarathu ar-rih ila Makkah illa Makkah wal Madinah. Dan dia diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan, maka mereka ini kemana-mana ya, bersama Dajjal itu kemana-mana, ke seluruh dunia. Bahkan perjalanan mereka cepat ya, dibilang Al-Masih itu karena dia sanggup mengumpulkan atau mendekatkan jarak. Dibilang diantara arti kata Al-Masih itu, semua kota disinggahi kecuali Makkah dan Madinah. Fayamna'u minhuma wa muddatuhu 40 yawman. Kecuali dua kota Makkah dan Madinah karena terjaga oleh malaikat dan dia ditolak untuk masuk ke Makkah dan Madinah. Tapi wanita-wanita yang ada di Makkah dan Madinah dan juga lelaki-lelaki yang Arab itu di sana, yang fusaq dan yang munafik, itu semuanya keluar dan bergabung dengan pasukan Dajjal ini, keluar dari Makkah dan Madinah itu. Dia akan tinggal di dunia atau waktu dari waktu keluarnya sampai dibunuhnya itu hanya 40 hari saja. 40 hari saja. Tapi hari pertamanya itu seperti sana, seperti setahun. Hari pertamanya ya, lamanya hari pertama itu setahun ya. Yaumun kasanah wa yaumun kasyahr. Kemudian hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'ah. Dan hari berikutnya seperti panjangnya seperti 1 pekan. Wa baqi ayyamihi kal'adah. Dan hari keempat sampai seterusnya itu normal kembali. Wa huwa a'warul 'ain maktubun baina 'ainaihi kafara. Dan Dajjal ini ya, seorang lelaki yang perangainya ghalidh ya, kasar, yang tubuhnya itu pendek tapi kekar, badannya atau dadanya bidang, namun kakinya ya seperti kaki O, kedua lututnya berjauhan atau kedua betisnya itu berjauhan, bilang kaki O. Untuk wajahnya, matanya satu ya, sebelah kanan itu tertutup. Dia bilang a'warul ainain ya. A'war itu dalam hadis disebutkan ada 2 ya definisi. Yang pertama, mata kanannya itu memang buta dan hilang, seperti tidak punya mata kanan. Yang kedua, matanya ada tapi seperti kebanyakan orang mata yang buta itu tidak bisa menangkap cahaya. Sementara mata yang satunya, mata sebelah kiri itu menonjol. Ala kulli hal,
Kemudian pada jidatnya tertulis ya, secara terpisah ya, huruf kaf, fa dan ra ya. Ada sebagian menyebutkan kaf, alif, fa, ra, kafir. Ada menyebutkan kafara, dan kafara ini yang lebih masyhur ya. Yaqra'uha al-mu'minu faqat. Dan tulisan ini hanya bisa dilihat oleh seorang yang mukmin, yang tahu membaca atau tidak tahu membaca. Nampak dalam pandangan dia. Walahu fitnatun 'azimatun minha annahu ya'muru as-sama' fatumtir wal ard fatambut. Dan fitnahnya itu sangat hebat sekali, karena kalau dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka seketika itu juga langit menurunkan hujan. Jika dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka seketika itu juga bumi menumbuhkan tanaman. Ma'ahu jannatun wa nar. Ada syurga dan neraka. Dia datang dengan membawa syurga dan neraka. Fajannatuhu narun wa naruhu jannah. Dalam hadis Nabi bilang, kalau berhadapan dengan, atau kalau kita ditakdirkan untuk ditawan oleh Dajjal, kemudian dikasih pilihan antara syurga dan neraka, maka pilihlah nerakanya, karena di situ syurga. Dan jangan pilih syurganya, itulah neraka. Itu dibilang Dajjal karena dia yuqallibul umur, membalikkan fakta. Yang syurga dibilang neraka, neraka dibilang syurga. Hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita ya, tentang Dajjal ini. Beliau bersabda, man sami'a bihi falyan'a anhu. Siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, maka jangan datangi. Jika dia muncul di Makassar, lari ke Goa, ke Maros ya. Jangan coba-coba untuk, saya mau memastikan, saya ingin melihat dia seperti apa. Karena banyak seperti itu dan akan menjadi pengikutnya. Wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatih surat al-kahfi atau bifawatih surat al-kahfi. Siapa yang menjumpai zamannya, maka hendaknya dia membaca awal dari surat Al-Kahfi. Awal dari surat Al-Kahfi, dalam hadis disebutkan 10 ayat awal. Atau berlindung darinya dengan membaca 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nah, di sini saya ingin membaca lebih jelas lagi ya tentang Dajjal ini, bahwa Al-Masih Dajjal dalam akidah Islamiyah itu, dia adalah seorang laki-laki hakiki dan bukan khayali ya. Dia memang laki-laki hakiki, bukan dia itu ya persislah seperti Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Apakah hakikat atau hanya makna saja ya, khayal saja? Bukan, hakiki Dajjal. Sebagaimana Imam Mahdi juga hakiki, bukan khayali ya. Kemudian Dajjal ini termasuk fitnah yang besar dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun nabi kecuali telah mentahzir, memperingatkan umatnya
tentang Dajjal ini. Ya. Wa qad hadzara minhu jami'ul anbiya umamahum. Ya, semua nabi telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah Dajjal ini. Dan Nabi SAW menambahkan peringatan para nabi itu dengan mengatakan, ya, bahwa saya akan menambahkan kepada kalian bahwa Dajjal itu a'war. Jadi semua nabi menyampaikan kepada umatnya untuk berhati-hati dari Dajjal. Ya. Nabi juga mengatakan demikian dan menambahkan bahwa Dajjal itu a'war. Dajjal itu buta, satu matanya. Dan Tuhan kalian sama sekali tidaklah buta. Nah, di sini disebutkan, ya, Dajjal itu kulitnya putih. Kulitnya putih, ya. Kemudian pada mata kanannya, ya, dicopot atau buta. Kemudian antara kedua jidatnya tertulis kafara, dan dia tidak punya keturunan. Dia tidak punya keturunan. Merupakan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia secara umum, ya. Dan Allah berikan lewat tangannya itu khawariq, hal-hal yang ajaib, yang mustahil dilakukan oleh orang-orang biasa, sampai-sampai dia, ya, mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia bisa mengatur alam ini, menciptakan, menghidupkan, mematikan, bahkan memberi rizki. Kemudian, ya, dia bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Jika ada yang datang kepadanya dan mengingkari ketuhanannya, maka dia pun membunuhnya, lalu setelahnya menghidupkannya kembali, ya. Untuk orang mukmin, Nabi SAW mengajarkan kita agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya ini dengan yang pertama menghafal awal-awal atau ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Kahfi ini, kalau kita perhatikan baik-baik, di situ ada 4 fitnah. 4 fitnah yang Dajjal juga datang dengan membawa 4 fitnah itu. Surat Al-Kahfi, di sana disebutkan 7 orang. Dia dari zaman dulu, ya, zamannya Nabi Isa alaihi salam, yang lari menyelamatkan agamanya. Dari tempat yang berbeda-beda kemudian berkumpul di satu gua, Al-Kahf. Ya, Kahfi itu bukan ghar, ya. Kalau ghar, ya, itu hanya seperti goa kecil atau lorong di gunung. Tapi kalau Kahfi memang goa yang luas, ya. Sehingga mereka bersembunyi di situ dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka 309 tahun. Ini lari menyelamatkan agama. Ini fitnah agama. Ya, Dajjal datang itu dengan membawa fitnah agama. Kita akan ragu dengan agama kita, ragu dengan keimanan kita, sehingga kita pun berpaling dan mengikutinya dan menjadikannya sebagai Tuhan. Ya. Itu fitnah yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua, ya, Sahibul Jannatain. Ada kisah pada surat Al-Kahfi itu antara 2 orang, yang satu punya 2 kebun,
Dan kebun ini, antara dua kebun ini mengalir di tengah-tengahnya sungai. Kemudian dia terfitnah dengan kebunnya itu, dengan hartanya itu, dan menganggap bahwa dia akan kekal dengan kebunnya itu. Nah, ini fitnah yang kedua, fitnah harta. Dajjal juga akan datang dengan fitnah harta ini. Jadi orang-orang Yahudi, itu tujuan awal hidup mereka itu bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Yang mirip-mirip juga bangsa Arab Badui dan kaum wanita juga. Kemudian pada surat Al-Kahfi, masih pada surat Al-Kahfi, ada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir. Ini fitnah ilmu. Ternyata ilmu juga bisa menyesatkan. Ilmu, sehingga disebutkan 50.000 ulama menjadi pengikut Dajjal. Ini ulama, orang-orang di zamannya mengatakan dia ini alim, ulama, punya ilmu yang banyak, tapi bisa tertipu juga dengan Dajjal dan menjadi pengikutnya. Ini ilmu. Ya, lagi-lagi ilmu itu kalau diniatkan untuk mendapatkan harta, ya seperti itu. Misalkan ya, di antara pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu Qarun. Inna Qaruna kana min ummati min qaumi Musa fabagha alaihi. Qarun itu dulu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian karena dia mendapatkan ilmu bagaimana bisa meracik logam-logam tertentu menjadi emas, maka dia pun membuat hal itu dengan sebanyak-banyaknya, membuat emas banyak-banyaknya. Ketika ditanya atau dia minta untuk kembali ke jalan yang benar, dia bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa lakukan ini dan punya harta sebanyak ini ya didasarkan pada ilmu yang saya punya. Padahal dia diajarkan. Jadi ilmu jika diniatkan bukan lillahi ta'ala, maka dia akan membawa kita kepada hal-hal yang rendah, yaitu dunia. Baik, dan juga ada kisah Dzulqarnain. Ini berkaitan dengan fitnah pangkat jabatan. Pemimpin ya berlaku semena-mena. 4 fitnah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Fitnah agama, kemudian fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah jabatan. Dan Dajjal datang dengan membawa keempat fitnah ini. Ya. Makanya berlindung kepada Allah dengan membaca atau menghafal awal-awal dari surat Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung dari salat kita. Ya. Seperti yang diajarkan. Dan kalau bisa, ya, pergi berlindung ke Makkah dan Madinah. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk ke sana. Tapi sebelum Dajjal datang itu, Makkah dan Madinah memang sudah kosong. Karena Makkah dan Madinah bukan lagi menjadi tempat yang penduduknya sejahtera, yang menjadikan penduduknya sejahtera. Orang-orang akan keluar mencari kesejahteraan, meninggalkan Makkah dan Madinah. Ya, sampai-sampai disebutkan ya, Masjid Nabawi itu kosong dan tidak ada yang datang ke masjid hingga anjing datang
dan duduk di mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di Madinah itu ya, ada satu tempat ya, ada gunung yang dipangkas kemudian dibangun istana di atasnya itu. Ya, dibilang gunung Milh. Milh itu artinya cantik. Ya, gunung yang dipercantik. Ya. Dari situ di bawahnya ada pemukiman. Ya. Nah, di pemukiman itulah Dajjal akan membangun tendanya, membuat tendanya di situ. Lalu kemudian penduduk Madinah datang berbondong-bondong untuk menjadi pengikutnya. Keluar dari Madinah. Nah, itu di belakang Gunung Uhud. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, jadi dia jalan di belakang Gunung Uhud, kemudian mendekat dan naik ke gunung itu dan mengatakan kepada pengikutnya, tahukah kalian Istana Putih itu apa? Yang dia maksudkan adalah Masjidil Nabawi. Itu adalah istana Ahmad, istananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak bisa ke Mekah dan Madinah, maka carilah tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal, tempat-tempat yang aman. Yang Nabi bilang kalau kalian mendengar datangnya Dajjal, jauhi dia, lari, cari tempat yang aman. Baik. Bagaimana kesudahan dari Dajjal ini? Ya. Ketika Imam Mahdi dengan pasukannya itu mengalami kekalahan demi kekalahan melawan Dajjal dan bala tentaranya, mereka kemudian terkepung di Damaskus, ya, di Masjid Abiyad di sana. Ya. Lalu kemudian Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, ya, diantar oleh dua orang malaikat. Pada saat itu salat subuh, ya, hari Jumat. Ya. Kemudian Nabi Isa turun dari mimbar dengan pakaian putih yang agak kekuning-kuningan. Fihi sufrah dan za'faran, agak kekuning-kuningan. Ya, dilihat oleh Imam Mahdi lalu dipersilahkan untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak mau menjadi imam. Beliau kemudian salat menjadi makmum. Ini oleh para ulama disebutkan, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam turun dan menjadi umat Muhammad dan tidak membawa syariat baru. Tidak membawa syariat baru. Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam akidah Syiah datang dengan membawa syariat Daud. Berhukum bukan dengan hukum Al-Quran tapi dengan hukum Taurat. Syariatnya syariat Daud. Jadi beda antara Imam Mahdi versi Sunni dan Imam Mahdi versi Syiah. Tapi kemudian setelah selesai salat, Nabi Isa alaihissalam perintahkan untuk membuka pintu masjid dan dari kejauhan nampak Dajjal. Dan begitu Dajjal melihatnya, dia pun meleleh seperti garam yang kena cahaya matahari. Nah, para ulama sebutkan bahwasanya di antara keutamaan Nabi Isa alaihissalam itu di mana nafasnya sampai kepada seorang yang kafir dia akan mati. Ya. Dan nafasnya itu sejurus atau sama dengan penglihatannya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada mutaradah, kejar-kejaran. Ya. Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa alaihissalam mengejar Al-Masih Dajjal. Ya. Sampai ke Babil Lud. Masih ada sampai sekarang di halaman, ya, Masjidil Aqsa. Ya. Ada pintu Lud namanya. Sampai di situ kemudian Nabi Isa alaihissalam menancapkan hanjarahnya, pisaunya, belatinya itu kepada Dajjal dan dia pun mati.
Nah, setelah matinya dia, pasukannya tercerai-berai kemana-mana. Dimanapun mereka bersembunyi, tempat persembunyiannya itu akan menyebutkan, ya Muslim, ya, memanggil wahai orang Muslim. Di belakangku ini ada Yahudi, kesini dan bunuhlah dia. Ya. Illa gharqad, kecuali pohon gharqad, ya. Pohon yang agak berduri, yang sekarang banyak dibudidaya oleh orang Yahudi. Ya. Yang kalau kita lihat simbol mereka itu ada pohon-pohon yang naik ke atas. Ya. Itu syajaratul gharqad yang tidak menyebutkan atau memanggil orang Muslim kalau ada Yahudi yang sembunyi di belakangnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ini akidah kaum muslimin tentang Dajjal. Saya tambahkan, karena ini kitabnya sudah selesai, ya, tinggal satu pembahasan lagi. Ya. Pembahasan yang terakhir, wa munkarun wa nakir haqqun. Dan pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur itu hak, suatu hal yang tidak boleh didustai. Ya. Kalau turunnya Dajjal itu oleh sekte Khawarij dan sekte Mu'tazilah yang mendahulukan akal ini, ya, kalau Khawarij itu ekstrim dalam penggunaan nas-nas Al-Quran, ya, sementara Mu'tazilah itu ekstrim menggunakan akalnya, menolak turunnya Dajjal. Tidak dalam akidah mereka ada yang disebut dengan Dajjal, Imam Mahdi, dan juga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ada juga yang mengingkari fitnatul qabr, bahwa tidak ada malaikat yang datang untuk bertanya kita setelah kita dikuburkan. Ini akidah orang dulu, orang jahiliyah di zaman Nabi SAW. Dan ada juga di antara kaum muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam dari sekte-sekte yang tidak mempercayai adanya fitnatul qabr. Alasannya hadis-hadis yang menyebutkan itu adalah hadis-hadis yang lemah atau hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang sahabat saja. Baik, Imam Syafi'i mengatakan wal imanu bihadza kullihi haqqun, dan beriman atas apa yang saya sebutkan dari awal sampai akhir ini, mungkar dan nakir ini, itu benar, harus diimani. Nah, Syekh mengatakan, saya baca secara cepat, ya, wa ahlul hadithi yu'minuna aidan bimunkarin wa nakir. Ya. Ahlul hadis juga mempercayai dan berkeyakinan adanya pertanyaan dalam kubur oleh 2 orang malaikat, munkar dan nakir. Kemudian hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, innal abda, Nabi bersabda, innal abda, seorang hamba itu, idza wudi'a fi qabrihi, kalau sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan yang mengantarkan dia sudah pulang, innahu la yasma' qar'a ni'alihim, dia mendengar, ya, bunyi sendal-sendal mereka yang mengantar tadi pulang satu persatu, kemudian tersisa dia sendiri. Qala ya'tihi malakani fayaq'udanihi, maka datang 2 orang malaikat, dalam riwayat disebutkan azraqani aswada, yang sangat hitam kebiru-biruan. Datang kemudian mendudukkan dia, lalu bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk.
siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dan siapa lelaki yang diutus di tengah-tengah kamu. Ya. Siapa lelaki yang diutus itu? Ya, orang mukmin akan menjawab dengan penuh keyakinan, Allahu Rabbi wa Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Tapi orang munafik dan orang kafir akan mengatakan, sami'tu an-nasa yaqulun wa qultu mithlahum. Dia tidak bisa menjawab, tapi dia bilang, saya mendengar ada orang mengatakan begini dan saya ikuti juga apa yang dia katakan itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ternyata ada juga orang yang ikut-ikutan, berislam tapi ikut-ikutan. Jadi tidak boleh seperti itu. Kemudian disebutkan nama mungkar dan nakir itu dalam hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib, tapi dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, ya, dalam kitab beliau Fi Dhilalil Jannah, dalam naungan surga. Dan ahli hadis atau ahli ilm berbeda pandangan terkait pertanyaan dalam kubur itu. Apakah ini untuk semua manusia ataukah khusus untuk umat ini saja? Ataukah untuk seluruh manusia, ataukah khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Dan hal ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh, ya. Beliau ketengahkan kepada kita ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan amun li jami'il umam. Pertanyaan ini untuk semua manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, dan ini merupakan pendapatnya Al-Imamul Ishbili, ya. Ishbili, ya, di Spanyol. Kemudian Al-Qurtubi juga di Spanyol, wa Ibnul Qayyim di Syam, wa Syekh Ibn Utsaimin di Saudi Arabia, ya. Dan ini adalah pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini khusus untuk umat Muhammad saja. Ya, umat Muhammad itu kita sebut ada 2, yaitu umat ijabah dan ummatud dakwah. Umat ijabah yang beriman kepadanya, dan ummatud dakwah yang tidak beriman kepadanya, yang perlu didakwahi. Tapi semua yang lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, itu masuk umat Muhammad. Semuanya umat Muhammad, dan kita ini umat Muhammad. Adapun pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Abdullah At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Adapun yang pendapat yang ketiga memilih untuk abstain. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Abdul Bar Al-Maliki, ulama Malikiyah. Wa fi ghairil mukallafin kal atfali fa fihim khilafun aidan. Kalau anak kecil meninggal, bayi meninggal atau yang belum balik, apakah akan ditanya juga? Wa zahiru kalam Ibn Al-Qayyim fi kitab Ar-Ruh tarjihu as-su'al was-su'al la yastalzimu al-'adab wal-'uqubah. Ibn Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, meskipun anak kecil, meskipun bayi, akan ditanya juga, ya. Tapi pertanyaan ini, ya, la yastalzim, tidak mengharuskan untuk diadab atau dihukum, ya. Namun ada dari umat Muhammad yang tidak ditanya. Yang pertama, syahid, orang yang meninggal di medan juang. Para syuhada tidak ditanya, ya. Cukup
huru-hara medan pertempuran itu sudah menjadi pertanyaan mereka. Di mana seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Ya Rasulullah, mengapa kaum muslimin semuanya ditanya di kuburnya kecuali syahid? Maka Nabi menjawab, "Kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah." Cukup kilatan-kilatan pedang di atas kepalanya itu sudah menjadi fitnah bagi dia. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Itu yang pertama. Yang kedua, yang meninggal di tapal batas, ya, pada saat berjihad, tidak ikut perang, tapi dia menjaga batas itu. Dia menjaga batas itu dan meninggal di situ, maka dia juga diikutkan ke dalam kategori syahid dan tidak ditanya. Salman Al-Farisi, ini hadis Salman Al-Farisi menyebutkan, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ini, dan Nabi mengatakan, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan." Kalau orang yang ribat di jalan Allah itu, ya, dia melakukannya sehari dan semalam, itu lebih utama daripada puasa selama sebulan dan salat malam selama sebulan. Dan jika dia mati dalam keadaan ribat tersebut, maka semua amalannya tertulis sebagaimana dia hidup, dan rezekinya juga demikian, dan dia diamankan, dihindarkan dari fitnah kubur. وأختم الحديث حول هذه المسألة بالسؤال عن الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر. قال ابن القيم رحمه الله, Syekh menyebutkan, dan aku menutup pembahasan ini tentang masalah munkar dan nakir ini dengan satu hal yang menjadi sebab-sebab seorang itu diadab dalam kuburnya. Sebab-sebab seorang itu diadab dalam kuburnya disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam Kitab Ar-Ruh, di mana jawabuha min wajhaini mujmalun wa mufassal. Amma al-mujmalu fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billahi wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim li ma'asihi. Kita diadab, atau orang itu diadab dalam kubur dikarenakan yang pertama, kejahilannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, durhakanya dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia durhaka. Durhaka ada dua. Yang pertama, ya, idha'ah, menyia-nyiakan perintah Allah itu. Dia melaksanakan, tapi dengan cara menyia-nyiakan. Artinya misalkan kalau salat, dia menunggu sampai akhir waktu baru dia salat. Fawailul lil musallin, menunggu akhir-akhir waktu. Atau dia salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban agar dibilang dia salat gitu. Nah, ini kalau di zaman Nabi dulu atau di zaman khilafah, para kekhalifahan Islam itu, yang tidak salat kan akan dihukum. Jadi untuk menghindarkan itu, dia pergi salat saja. Entah salatnya tanpa wudu, atau wudunya tidak benar, ya, atau hanya pura-pura, intinya seperti itu. Atau memang benar-benar dia menunjukkan pembangkangannya. Fala yu'adzibu Allahu ruhan arafathu wa ahabbathu wa amtasalat amrahu wajtanabat nahyahu wala buddana kanat fihi abadan fa inna adzabal qabri wa adzabul akhirah atharu ghadabillahi wa sukhtihi ala abdihi. Karena kata Ibnu Al-Qayyim, Allah tidak mengadab ruh yang telah mengenal Allah dan yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan
Kita harus mengetahui bahwasanya azabul qabr itu wa azabul akhirah, dan azab setelah kita dibangkitkan dari kubur itu hanya serpihan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Faman aghdaba Allah wa askhatahu fi hadhihi ad-dar, siapa yang membuat Allah marah dan Allah murka pada kehidupan dunianya, maka Allah akan mengadabnya pada kehidupan akhiratnya jika dia belum bertobat, jika dia tidak bertobat dari perbuatannya tersebut dan mati dalam keadaan membangkang. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa disebutkan pada pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan satu saja, silakan. Kalau fenomena negara kita ini Dajjal sudah lahir, sudah ada Dajjal, tapi masanya masih tua. Ketua MBG Dajjal, orang yang tidak jelas ijazahnya Dajjal, karena dia mau bohong kita, balik fakta, bohong kita. Semua orang yang korup Dajjal. Maka negara ini tidak bisa bagus kalau tidak potong tangan. Hukum Islam harus berlaku. Saya bilang saya potong lehernya, saya berani potong lehernya. Gimana kan Ustaz? Itu dia jalan secara bahasa ya, secara bahasa. Kalau secara akidah Islamiyah, Dajjal itu yang saya bilang tadi, lelaki